Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Nah, di sini ada yang tidak masuk. Boleh dicek dulu temannya, dilihat dulu ayo. Teman sebangkunya mungkin hadir semua. Alhamdulillah. Berarti semuanya pada sehat ya di sini anak-anak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran nih, Ibu mau tanya, pada bawa buku ini kan? Buku IPS? Ayo dicek dulu. Ada yang tidak membawa? Bawa semua ya, rajin anak-anak Ibu. Nah, karena Ibu sudah mengecek dan Ibu lihat kalian semua sudah rapi, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya itu sama seperti minggu yang lalu, yang seperti biasa kita lakukan, yaitu yang menyanyi. Masih pada hafal kan anak-anak? Ye, pintar. Langsung kita mulai saja ya. Berdoa. Mulai. Angkat tanganmu, angkat kirimu, satukan lalu kita berdoa. Berdoa. Cukup, selesai? Ya, terima kasih. Nah, Ibu lihat kalian ini kalau disuruh berdoa, nyanyi antusias sekali ya. Pada semangat, padahal sini udah pelajaran kedua. Nah, gimana kalau misalkan biar kita tambah semangat, kita nyanyi dulu. Ibu udah menyiapkan nih lagu dari Kus Plus. Ada yang tahu Kus Plus? Nggak ada yang tahu kan pasti ya. Kolam susu ada yang tahu? Ya, langsung saja kita mulai ya. Ibu akan tayangkan di slide. Bisa kelihatan semuanya? Yang di belakang coba Mas Daru kelihatan? Ya. Nah, di sini kita semua akan bernyanyi, tapi bernyanyinya dalam hitungan 3. Ibu yang menghitung ya. Kita nyanyi sama-sama. Boleh tepuk tangan juga nanti biar tambah semangat. Oke? Ya. 1, 2, 3. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Ayo Mas Fahri semangat. Bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Yeay, boleh tepuk tangan dulu kita semua. Hebat namanya anak-anak Ibu kalau suruh nyanyi. Nah, dari lagu yang udah kita nyanyikan nih, ada yang mau menjelaskan makna dari lagu ini? Silahkan, Mbak Reza. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Oke, cukup ya. Nah, jadi lagu Kus Plus Kolam Susu ini menceritakan kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah, khususnya di lautan. Di sini ada lirik, bukan lautan hanya kolam susu. Nah, jadi lautan Indonesia ini dianggap sebagai sumber stamina bagi masyarakat Indonesia. Makanya kekayaan lautnya harus kita lestarikan dan harus dimanfaatkan dengan bijak dan sebaik-baiknya. Paham anak-anak? Nah, lagu tadi juga berkaitan nih dengan tokoh yang Ibu tampilkan di slide. Ada yang tahu beliau ini siapa? Ya, Mas Fahri? Ya, benar sekali apa kata Mas Fahri. Beliau adalah Bu Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Perikanan. Nah, beliau ini memotivasi orang banyak dengan slogan dia yang sangat terkenal. Ada yang tahu? Ya, Mas Fahri lagi? Ya, betul sekali. Yang tidak makan ikan, tenggelamkan. Nah, makanya kita harus makan ikan. Sama seperti lagunya Kus Plus yang tadi ya. Iya. Dari lagu tadi, dari tokoh yang sudah Ibu tampilkan di slide, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami pengertian ekonomi maritim, kelautan, dan agrikultur. Yang kedua, menyebutkan potensi ekonomi maritim dan agrikultur. Dan yang ketiga,
siswa diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan strategi penguatan ekonomi maritim, kelautan, dan agrikultur. Langsung saja kita masuk ke kegiatan inti, yaitu penyampaian materi. Nah, yang pertama tadi kita mau belajar ekonomi maritim, ekonomi kelautan, dan agrikultur. Sekarang masuk ke ekonomi maritim. Bisa dilihat juga nih di slide-nya Ibu. Ekonomi maritim merupakan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan laut, terutama dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, industri, transportasi laut, pemasaran hasil-hasil laut, perdagangan antar pulau, dan sebagainya. Di sini ada yang bisa memberikan contoh tidak dari ekonomi maritim? Kita tulis dulu ya. Ekonomi. Kalau dilihat dari pengertiannya tadi, yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah tadi Ibu tampilkan di slide, ya benar sekali ada. Ya, benar sekali Mas Fahri, ada pelabuhan. Kan tadi sudah dijelaskan kan, ada transportasi laut. Transportasi laut itu ada berikut, di dalamnya itu ada pelabuhan, juga ada kapal. Nah, berhubungan dengan kapal ini ada servis kapal. Dan ada juga industri maritim. Industri maritim juga sama seperti pemasaran hasil-hasil laut. Pemasaran hasil-hasil laut. Boleh loh ditulis. Udah disiapin kan tadi bukunya? Nah, ada yang ditanyakan terkait ekonomi maritim? Belum ya, kita lanjut ke ekonomi kelautan. Nah, kalau ini ekonomi maritim, nah ekonomi kelautan adalah segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir pantai. Ada yang tahu contohnya? Ya, Mas ini? Ya, ada nelayan mencari ikan, betul. Ada lagi yang tahu contohnya? Seperti yang digambar di slide tadi. Ya, nelayan menjemur ikan, mengeringkan ya. Jadi antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim itu jelas berbeda dari contohnya, dan juga pengertiannya itu berbeda ya anak-anak. Jadi kalau ekonomi maritim itu dilakukan berkaitan dengan industri dalam laut, transportasi laut, sedangkan kalau ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir pantai. Sekarang semuanya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Langsung ada latihan nih, ada latihan amati gambar di bawah ini dan tentukan jenis kegiatan ekonomi serta alasannya. Yang pertama ini ada nelayan mencari ikan di laut. Contoh ini merupakan salah satu contoh dari ekonomi apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Mas Fahri? Ya, ekonomi kelautan, betul sekali, karena dilakukan di pesisir pantai. Yang kedua itu ada pelabuhan. Iya, benar sekali, itu merupakan ekonomi maritim karena berkaitan dengan transportasi laut. Dan yang terakhir itu ada gambar servis kapal. Ya, benar, merupakan ekonomi maritim karena merupakan industri laut. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, anak-anak ini pintar semua. Yeay. Ya, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang agrikultur. Jadi, dalam arti luas, agrikultur merupakan ilmu atau praktek pertanian termasuk budidaya tanah untuk pemeliharaan tumbuhan. Nah, contoh potensi ekonomi agrikultur di Indonesia ini ada banyak sekali. Dilihat di slide ini ada tumbuh-tumbuhan seperti kangkung, bayam, padi,
terus ada tomat dari sayuran yang juga sangat memiliki banyak sekali manfaatnya. Jadi Indonesia ini bisa dilihat ya, kalau dari tadi potensi dari ekonomi maritim, agrikultur, bahkan ekonomi kelautan, Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi alam yang harus dijaga. Maka dari itu, Ibu punya tugas. Ibu akan membagi kalian kelompok. Kelompoknya berisi 3 orang, karena di sini pas kan. Nah, dan Ibu juga kelupaan tadi di depan, Ibu menjelaskan kita akan menggunakan metode number head together sama seperti minggu yang lalu, di mana nanti setiap anak akan diberikan pertanyaan sesuai nomor yang didapat, sama seperti minggu lalu. Prosedurnya sama, hanya kita beda bahasa. Nah, kelompok nanti ini Ibu akan memberikan LKS, di mana lembar kerja tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana upaya dan strategi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Paham anak-anak? Ya. Ya, tadi Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok berisi 3 orang, dan Ibu sudah memberikan nomor masing-masing anak memiliki 1 nomor. Nah, nanti yang mendapatkan nomor 1 maka akan menjawab soal nomor 1, dan nomor 2 menjawab soal nomor 2, serta yang mendapatkan nomor 3 menjawab soal nomor 3. Lalu kemudian dipresentasikan. Paham anak-anak? Iya. Nah, Ibu hitung 1 sampai 10, kalian berkumpul bersama kelompoknya dan Ibu berikan 10 menit untuk mengerjakan. Siap? Ya, Ibu hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan mengerjakan. Jadi pembahasan yang telah kita lakukan dari setiap anak, dari setiap kelompok, Ibu sudah melihat ya, jadi kalian ini sudah paham dan juga jawabannya sangat luar biasa. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, Ibu akan memberikan sedikit evaluasi. Nanti langsung cepat-cepatan saja ya yang menjawab ya. Ya, ada soal Ibu memiliki 2 soal aja, jadi nanti yang berhasil cepat dan benar akan mendapatkan poin tambahan. Dapat dipahami anak-anak? Ya, langsung bilang aja soalnya. Kelihatan semua? Ya, Mas Daru? Ya. Raja Ampat merupakan salah satu potensi ekonomi maritim sektor pelayaran. Benar atau salah? Dalam hitungan 3 nih, sampai hitungan 3 nanti, angkat tangannya yang paling cepat nanti Ibu pilih. 1, 2, 3. Ya, Mbak Reza. Jawabannya? Salah. Ya, kenapa? Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Reza. Jadi, Raja Ampat merupakan ekonomi maritim sektor pariwisata. 1 poin untuk Mbak Reza. Soal yang kedua. Usaha pengawetan ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi maritim. Betul atau salah? 1, 2, 3. Ya, silahkan Mas Fahri. Jawabannya apa? Benar. Ya, salah ya. Jadi usaha pengawetan ikan itu merupakan salah satu ekonomi kelautan. Mas Fahri harus belajar lagi ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari pembahasan dari awal sampai akhir ini tadi kita sudah melewati diskusi, melewati evaluasi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Mas Fahri? Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Mas Daru? Ya, silahkan. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Mas Fahri dan Mas Daru, bahwa kegiatan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu memiliki perbedaan. Meski sama-sama memiliki potensi dari sumber daya dari laut, tetapi kegiatan ekonomi itu berbeda. Sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Nah, selanjutnya potensi salah satu contoh kegiatan ekonomi maritim itu tadi ada industri kapal, ada transportasi laut. Sedangkan kalau ekonomi kelautan
itu ada usaha pengawetan ikan, dan juga ada nelayan mencari ikan di laut. Sedangkan strategi kita dalam penguatan ekonomi maritim itu yang pertama, yang tadi paling mencolok dari pembahasan, yaitu memanfaatkan teknologi yang saat ini sedang digunakan. Ya, karena kan seperti yang kita ketahui, kita itu sudah masuk ke era industri 4.0, di mana masyarakat benar-benar harus dapat memanfaatkan teknologi dan memberikan hasil yang maksimal bagi ekonomi Indonesia. Nah, yang selanjutnya tadi ada agrikultur. Agrikultur ini tadi contoh potensinya sudah dijelaskan semua, lengkap sekali. Dan strategi hambatannya itu kurangnya penggunaan teknologi, dan strategi yang paling mencolok juga dan yang paling efektif menurut Ibu yaitu penggunaan teknologi. Jadi jawaban kalian ini sangat memuaskan. Diskusi kali ini Ibu akui sangat hebat sekali. Kalian mau belajar, kalian mau mencari tahu hal baru, dan tepuk tangan dulu kita semua. Nah, mungkin pelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Nanti pertanyaannya bisa disambung minggu depan. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.